Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Kim dari Reskin Android. Kali ini saya akan bicara santai terkait bagaimana cara menjadi seorang programmer atau setidaknya bisa mengerti bahasa pemrograman. Jadi ini pertanyaan dari member Alien ya, udah lama sekali tanya. Ini saya akan jawab sesuai dengan pengalaman saya dulu saat masih kuliah yang ya banyak tanya ke dosen juga dan programmer-programmer lain. Untuk menjadi seorang programmer itu ya memang harus mengerti bahasa pemrograman, tapi dasar dari bahasa pemrograman itu ada dua, yaitu algoritma dan logika. Nah, kalau misalkan kalian belum paham algoritmanya, ini kalian harus perkuat logikanya dulu. Ya jangan keseringan juga ya mumet, karena dulu saya saking semangatnya belajar logika juga mumet gitu kan. Logika ini sebenarnya soal-soal seperti soal penalaran, soal deret angka atau algoritma, logika angka. Kalian bisa cari misalkan soal logika, misalkan soal logika penalaran, 70 contoh soal dan pembahasan tes penalaran logis. Nah ini contoh-contoh yang biasa muncul di SBMPTN, PNS. Kenapa muncul? Karena soal ini tuh melatih kalian memecahkan suatu masalah yang memang tidak ada rumusannya. Kalau matematika kan ada rumusannya. 1 + 1 sama dengan 2, 2 + 2 sama dengan 4. Tapi soal-soal logika seperti ini tuh sangat jarang sekali ada perumusannya. Misalkan contoh soal yang pertama, Susilo adalah siswa yang paling pandai di kelasnya. Edi kalah pandai dibanding Leonardo. Tapi Leonardo sama pandainya dengan Piki. Piki lebih pandai dari Natsir. Maka, nah ini kalian harus menyelesaikan atau menjawabnya. Ya. Di komputer mungkin tidak muncul, tapi yang diharapkan dari soal seperti ini itu adalah pemecahan atau kekuatan logika kalian untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu soal. Ya. Soal-soal berapa jari-jari lingkaran itu kan sudah ada rumusannya, tinggal di coding, tapi soal seperti ini tuh nggak akan ada. Nggak akan ada rumusannya. Hanya logika kalian yang harus jalan. Contoh misalkan soal logika eh, angka, ya soal logika angka kayak seperti inilah, aritmatika ya. Ini tes-tes, nah yang seperti ini deret angka ya, deret angka. Nah, ini logika matematika. Siswa kelas 4 baru naik kelas 5. Jika sudah lulus ujian perkalian, Budi dan Siti adalah siswa dan siswi kelas 5. Kesimpulan yang tepat adalah yang akan jauh dari seperti ini ya. Terus ini pola gambar juga bukan wajib ya. Ya setidaknya kalian harus sesekali belajar mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Ini gambar nih, logika aritmatika. Kalau saya sendiri sih karena di matematikanya agak jelek ya, jadi biasanya saya cuman deret angka seperti ini saja lah, logika deret angka dengan logika contoh soal logika yang tadi ya, yang kalimat yang menarik kesimpulan. Kalau gambar saya jarang, sebenarnya sih jarang. Ini namanya tes soal spasial ya, jadi soal spasial. Banyak sekali contoh-contoh soal spasial seperti ini. Emang ada dibahas di pemrograman? Ya nggak ada, tetapi setidaknya adalah pemecahan masalah itu ada di soal-soal seperti ini ya. Oke, kita akan lanjutkan ke algoritma. Kita akan tanya Google algoritma. Karena kita bicara algoritma tentang komputer, pasti pengertiannya tentang ke komputer juga. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer. Oke, kita tarik kesimpulan adalah instruksi. Instruksi di sini adalah yang dimaksud dengan logikanya. Sepengalaman saya ya, selama ini dari 2006 sampai sekarang 2022, belajar bahasa pemrograman itu nggak jauh dari if, else, for do, while do, repeat until. Ya, jadi hanya 4 ini saja.
Ini pengalaman saya pribadi ya, karena tidak membuat game, tidak membuat game aplikasi-aplikasi yang rumit. Cuman kalau saya lihat bukan bahasa, penulisan program punya orang lain itu ya nggak jauh dari sini, nggak jauh dari sini. Nah, untuk mengimplementasikan si if else seperti ini tuh kalian harus belajar yang disebut dengan input, proses, output. Jadi inputnya misalkan masukkan username apa, password apa. Proses, if username sama dengan username di database dan password sama dengan password database, maka dia menuju output. Outputnya misalkan ke halaman admin misalkan ya. Itu adalah input, proses, output. Sebelum masuk ke seperti login dan algoritma yang rumit, biasanya dulu saya latihannya itu adalah misalkan membuat kalkulator Android Studio. Nah, ini 9 langkah membuat aplikasi kalkulator. Nah, kenapa kalkulator? Karena setiap bahasa pemrograman di mata kuliah itu pasti menujunya ke kalkulator dulu, ya. Karena ini proses dasar dari input, proses, dan output itu sendiri, ya. Ini dasar-dasarnya. Kalau misalkan sudah ke belajar input output, coba misalkan tambahkan latihan array. Latihan array ini tuh untuk list view ya. Jadi di SC Alien Android itu kan sering ada list ya, list foto, list wallpaper. Nah, ini list frame, list MP3. Ini tuh belajarnya dari array. Jadi jangan dulu pakai misalkan array JSON, jangan lah. Misalkan membuat list array dengan list view. Ini membuat list view di Android Studio. Nah, ini array. Contohnya sederhana itu menampilkan daftar kontak, daftar nama teman-teman kita, daftar nama-nama hewan. Nah, itu belajarnya di array. Jadi lanjutkan contoh tadi ya, kalkulator, terus array. Ini dasar ya, karena array pun nggak akan jauh dari proses dan outputnya ya. Kalkulator, array. Nah, dari sini cobalah, ini saya persingkat saja ya, lebih ke arah database-nya. Langsung belajar disebut dengan CRUD ya. Ini contoh sederhana, misalkan belajar CRUD. Nah, CRUD di sini boleh kalian menggunakan MySQL atau bisa menggunakan SQLite ya. Jadi bebas kalian mau pakainya apa. Nah, ini saya juga sering latihan aplikasi CRUD sederhana menggunakan Android Studio, CRUD dengan MySQL, karena macam-macam sekali ya sekarang, bisa menggunakan Room, SQLite. Nah, ini jadi bisa kalian lihat lah. Saya pun sampai sekarang pasti menambahkan menambah skill satu-satu. Kadang ilmu yang saya dapatkan dulu di NetBeans dengan di Eclipse itu nggak ada di Android Studio. Akhirnya saya juga harus upgrade skill. Itu belajar CRUD ya. Sederhana sekali sebenarnya bahasa pemrograman. Apalagi sekarang banyak yang ngasih panduan ya. Oke. Sekarang ada yang bertanya dulu, yang bertanya tuh gini, saya tuh ingin belajar Java atau Kotlin nih, atau Flutter bagusnya. Kita kembalikan lagi ke kalian. Kalau saya dulu kenapa jatuh ke Java? Karena berdasarkan hari riset memang Java yang paling banyak digunakan. Itu kalau berdasarkan hari riset. Tapi berdasarkan kenyamanan saya ngoding, saya nyamannya di Java. Jadi kalian bisa menentukan seperti ini. Membuat kalkulator dengan HTML. Ya. Oke, sekarang dengan visual, misalkan Visual Basic, dengan apalagi JavaScript, dengan C++.
Nah itu kalian buat saja dulu dari sekarang, bukan buat, latihan membuat kalkulator dari minimal 3 bahasa pemrograman. Java, terus visual, dan bahasa C atau misalkan dengan HTML. Nanti kalian akan menemukan sendiri fashion kalian, ngodingnya cocoknya di mana ya. Karena kan tidak semua orang sama ingin OOP. Kalau misalkan Java kan OOP ya. Ya siapa tahu sebenarnya kalian dari kemarin itu mumet di SC Alien yang menggunakan Java. Ternyata kalian itu skillnya atau nyaman ngodingnya itu justru di bahasa HTML atau di C Sharp atau di visual atau di Kotlin atau di Flutter. Jadi silahkan kalian coba membuat kalkulator dengan Flutter. Kalian liar pakainya Java, coba saya pakai Kotlin misalkan. Nah itu cukup satu kasus saja kalkulator tapi dengan banyak bahasa pemrograman ya. Itu mengenal fashion kalian atau kenyamanan kalian ngoding. Ya berikutnya adalah tetap banyak jam terbang ngoding. Kenapa? Karena ngoding itu bukan hafalan ya. Kadang saya nggak pernah menghafal sesuatu, copy paste terus saya ketik, saya ubah-ubah sedikit dengan secara natural. Itu si jari saya tuh alhamdulillah kalau misalkan nemu coding seperti itu, oh ini codingannya pasti ke sini, pasti ke sini. Ya copy paste juga sebenarnya salah satu dari algoritma ya, dari algoritma ngoding. Di dulu sih saya jarang sekali ya copy paste coding karena ya memang tujuannya saya pengen bisa. Jadi beli buku terus di coding sendiri, buku yang tebalnya 700 halaman 500 halaman tuh ya saya coding gitu kan, diketik sendiri, nggak di copy paste. Nah kesalahan dari si programmer pemula itu dia ingin langsung membuat tampilannya sangat bagus sehingga algoritma dan logikanya dikesampingkan. Kenapa? Karena berpikirnya gampang copy paste cukup, tinggal desainnya saja yang kita ubah. Nah, itu mungkin kesalahan dari si pemula individunya ya, saya nggak bilang pemula kebanyakan, cuma dari individunya. Jadi itu pengalaman saya belajar bahasa pemrograman Java dan kenapa jatuh ke Java karena saya nyaman di Java ya. Sudah fashion saya lah mungkin. Oke, mungkin sekian dari saya cuap-cuap tentang bagaimana sih jadi seorang programmer itu. Karena tidak ada levelnya, tidak ada batasannya, relatif, disebut dengan bisa, disebut dengan mahir ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.